Di hari ulang tahun pacarku, aku mengemudi sejauh 3,0 kilometer untuk merayakannya. Namun, saat memotong kue, aku menerima pemberitahuan lembur dari perusahaan. Aku menunggu dengan meja penuh makanan sampai larut malam dan menemukan dia bersama teman masa kecilnya di hotel yang dihiasi 999 mawar. Saat pengumuman di stasiun kereta cepat terdengar, aku menekan komentar pada postingan terbarunya. Uang amplop, anggap saja sebagai ganti pesanan makanan yang kupesan untukmu selama ini. Kemudian, aku langsung berkemas dan meninggalkan kota ini malam itu juga. Suara pengumuman di stasiun kereta cepat terdengar bising dan dingin. Aku baru saja melewati gerbang tiket dengan menyeret koperku. Ponselku bergetar hebat di saku. 3 kata, Jiang Xiao terus berkedip di layar. Aku menolaknya sekali, 2 kali, 3 kali. Saat keempat kalinya berdering, orang-orang di sekitarku menatap dengan penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telepon. Sebelum aku sempat bicara, suara tergesa-gesa dari seberang terdengar. Jin Yan, akhirnya kau mengangkat teleponku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Ya, tanda tanya. Aku menatap kereta yang akan segera tiba di kejauhan. Napasku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Tidak apa-apa, Jiang Xiao. Tidak perlu dijelaskan. Kita putus saja. Pihak di seberang telepon jelas tertegun. Sepertinya tidak menyangka aku akan begitu tenang. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Nada bicaraku tetap datar. Apakah karena masalah ulang tahun hari ini? Aku tidak menemanimu di rumah. Jiang Xiao panik. Kecepatan bicaranya meningkat. Aku benar-benar punya alasan. Yubei pulang dari luar negeri. Kami sudah lama tidak bertemu. Aku takut kau akan berpikir macam-macam. Makanya aku terpaksa berbohong. Tidak ada apa-apa di antara kami. Jin Yan, percayalah padaku. Ya, tanda tanya. Zhu Yubei. Nama yang telah menghalangi hubunganku dengannya selama 7 tahun. Akhirnya disebut lagi. Aku teringat saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu, Jiang Xiao pertama kali mengajakku bertemu teman-temannya. Dia datang paling akhir. Begitu masuk, pandangannya tanpa ragu menilaiku dengan tajam. Lalu tersenyum pada Jiang Xiao dan berkata, Jiang Xiao, tampan sekali. Kau benar-benar beruntung. Dasar gadis nakal. Beruntung sekali. Ah, setelah selesai bicara, dia tersenyum menepuk lengan Jiang Xiao. Gerakannya begitu santai hingga membuat tidak nyaman. Kemudian, dia bahkan meletakkan tangannya di dadanya. Menggoda. Yo, beberapa hari tidak bertemu. Dadahmu ini semakin besar saja. Lalu menarik tangannya dan meletakkannya di pinggangnya sendiri. Tersenyum genit. Tapi aku juga tidak kalah. Kau raba. Otot perutku akhir-akhir ini semakin jelas kan? Saat itu, Jiang Xiao tidak langsung mendorongnya. Tapi tersenyum sambil menarik tangannya. Dasar. Tidak sopan. Setelah itu, barulah Zhu Yubei seolah baru menyadariku. Berkata sambil tersenyum. Kakak ipar, jangan tersinggung ya. Kami sudah berteman sejak kecil. Sudah terbiasa. Nanti, kalau gadis nakal ini berani mengganggumu, bilang saja padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Jiang Xiao pun ikut tertawa. Dia pacarku. Aku bahkan tidak tega menyakitinya. Bagaimana mungkin aku mengganggunya? Mereka bercanda seperti itu, seolah-olah tidak ada orang lain. Seolah-olah akulah yang menjadi orang ketiga. Setiap gerakan Zhu Yubei, setiap kata-katanya, secara diam-diam menyatakan hubungannya yang tidak biasa dengan Jiang Xiao. Keakraban dan kedekatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimasuki olehku sebagai pacarnya. Saat itu, aku merasa seperti orang luar. Aku menatap mereka. Hatiku terasa dingin. Tapi wajahku berusaha tetap tenang. Aku melambaikan tangan pada Jiang Xiao. Jiang Xiao, kemarilah. Dia tertegun sejenak, tapi tetap berjalan mendekat. Aku menatapnya. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang di meja. Aku tidak keberatan kalian bercanda seperti ini. Tapi coba pikirkan. Jika nanti Zhu Yubei punya pacar, kau masih bersikap seperti ini padanya. Bahkan, aku berhenti sejenak. Mataku melirik tangan mereka yang tidak bisa diam. Saling menyentuh. Apa pacarnya tidak akan keberatan?
Aku menoleh ke gadis-gadis lain di meja dan bertanya, "Menurut kalian, jika pacar kalian seperti ini dengan temannya, apa kalian akan keberatan?" Wajah beberapa pasangan itu langsung berubah, terutama beberapa gadis. Wajahnya menjadi gelap seperti dasar panci. Senyum Zhu Yumbai membeku. Dengan nada sedih dan tidak puas. Aku dan Jiang Xiao hanyalah sahabat baik. Kami sudah seperti ini sejak kecil. Kakak ipar, kau terlalu picik. Wajah Jiang Xiao tampak sedikit malu. Segera menengahi. Aduh, aku yang kurang berpikir. Ini salahku. Jin Yan benar. Sekarang aku sudah punya pasangan. Memang harus lebih menjaga jarak, iya kan? Dia setengah bercanda merangkul bahuku. Mencoba mencairkan suasana. Makan malam itu terasa sangat hening. Setelah makan, aku dengan tegas memberitahu Jiang Xiao. Aku harap dia menjaga jarak dengan Zhu Yubai. Aku bisa menerima pergaulan sosial yang normal. Tapi ada beberapa batasan yang tidak bisa dikaburkan hanya dengan alasan sahabat baik. Sejak saat itu, Zhu Yubai jelas menyimpan dendam padaku. Mulai mengatur pertemuan tanpa membawa pasangan. Beberapa kali, aku kebetulan melihat Jiang Xiao terjepit di tengah. Bimbang. Aku langsung berkata, "Jiang Xiao, hari ini kau pilih dia. Kita putus." Saat itu, kami masih dalam masa-masa jatuh cinta. Setelah mendengar kalimat itu, dia langsung mengurangi kontak dengan Zhu Yubai. Zhu Yubai marah dan memilih pergi ke luar negeri. Kehidupan kami kembali tenang. Seperti pasangan biasa. Kami hidup bahagia. Bersama selama 7 tahun. Kami hampir sampai pada tahap membicarakan pernikahan. Sampai hari ini, kembalinya Zhu Yubai benar-benar menghancurkan keseimbangan yang telah kami pertahankan selama ini. Percikan api ke-99 yang kemasan itu, dan pesan dinamis yang menyilaukan itu, membuatku mengerti. Jiang Xiao tidak hanya memilihnya. Mereka tidak pernah benar-benar putus hubungan. Semua pengorbananku selama ini seolah menjadi lelucon yang konyol. Kenangan membanjiri pikiranku. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan semua emosi di dalam hati. Nada bicaraku menjadi dingin. Jiang Xiao, tidak perlu dijelaskan. Aku tidak peduli kalian bersama atau tidak. Aku hanya tidak ingin melanjutkan hubungan ini denganmu. Setelah selesai bicara, aku langsung menutup telepon dan memasukkan nomornya ke dalam daftar hitam. Kereta cepat baru saja tiba di stasiun. Aku menyeret koperku dan masuk ke gerbong tanpa menoleh ke belakang. Setelah kembali ke A, aku mencurahkan seluruh energiku untuk bekerja. Suatu hari, manajer departemen, Zhang Xiaona, memanggilku ke kantornya. Dia memberiku formulir aplikasi. Dengan ekspresi rumit berkata, "Jin Yan, ini adalah aplikasi pemindahan ke kantor cabang C. Ini adalah kesempatan yang selalu kau inginkan. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik. Pergi ke sana berarti memulai dari awal. Bukan promosi. Gaji dan tingkat jabatan akan turun drastis." Matanya penuh penyesalan. Dengan kemampuanmu, berkembang di kantor pusat akan lebih menjanjikan. Beberapa kesempatan promosi sebelumnya kau tolak karena alasan pribadi. Kali ini kau benar-benar harus mempertimbangkannya dengan matang. Aku menatap formulir itu. Hatiku campur aduk. Demi Jiang Xiao, aku memang telah melepaskan banyak hal. Kami jatuh cinta saat kuliah. Aku diterima di sekolah yang lebih baik. Dia juga berusaha keras selama setahun dan mengikutiku. Setelah lulus, aku mendapatkan tawaran dari perusahaan 500 besar di kota A. Kami berjanji akan menunggunya lulus dan juga akan berkembang di kota A. Tapi dia tidak bisa mewujudkannya. Dengan koneksi orang tuanya, dia menemukan pekerjaan di kota C. Sejak saat itu, setiap akhir pekan, aku harus menyeret tubuhku yang lelah. Duduk di kereta yang penuh sesak selama puluhan jam. Bolak-balik antara dua kota. Kemudian, dia selalu mengeluh hubungan jarak jauh terlalu berat. Secara tersirat menyuruhku berhenti bekerja dan pindah ke kota C. Aku ragu berkali-kali. Bahkan atasan menyuruhku untuk berhati-hati dan memprioritaskan karir. Aku sempat goyah. Tapi pada akhirnya, masih tidak rela melepaskan semua hasil kerja kerasku di sini. Semuanya. Menolak beberapa kesempatan promosi dan penugasan ke luar negeri yang langka. Bulan lalu, aku tahu perusahaan akhirnya membuka cabang di kota C.
dan memilih staf untuk dipindahkan secara internal. Aku hampir langsung mengajukan aplikasi. Setelah menunggu begitu lama dan akhirnya disetujui. Aku tidak membutuhkannya lagi. Hatiku terasa pedih, tapi dengan cepat kembali tenang. Kak Xiang, aku mengangkat kepala dan mendorong formulir aplikasi itu kembali. Terima kasih. Aku tidak jadi pergi. Xiang Xiaona sedikit terkejut. Aku ingat proyek penugasan ke luar negeri yang kau sebutkan terakhir kali. Apakah masih ada lowongan? Aku ingin mencoba. Aku berbicara dengan tenang dan tegas. Aku sudah memikirkannya. Bahasa Inggrismu bagus. Kemampuanmu kuat. Setelah berpengalaman di luar negeri, kau pasti akan bisa mandiri. Dia segera mengeluarkan dokumen terkait. Kapan kau bisa siap? Kapan saja. Aku berkata, baik, kalau begitu, segera serahkan pekerjaanmu. Urus paspor dan dokumen terkait. Mungkin berangkat sekitar sebulan lagi. Bisa. Tidak masalah. Aku mengangguk, berbalik dan meninggalkan kantor. Kembali ke mejaku. Melihat data di layar komputer. Hatiku malah terasa lebih lega. Lembur sampai malam baru pulang. Pintu lift baru saja terbuka. Aku tertegun. Jiang Xiao ternyata berdiri di depan pintu rumahku. Di samping kakinya ada beberapa kantong hadiah. Melihatku, dia langsung berdiri tegak. Dengan nada sedikit sedih dan menyalahkan. Jin Yan, kau akhirnya kembali. Aku sudah menunggu lama. Kenapa kau mengganti kata sandinya? Aku sudah mengirimimu banyak pesan. Kenapa tidak kau balas? Mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Ternyata, belasan panggilan tak terjawab dan puluhan pesan WeChat. Semuanya dari dia. Sebelumnya sibuk dengan pekerjaan dan persiapan keluar negeri. Sama sekali tidak memperhatikan. Sore tadi sibuk, tidak lihat ponsel. Aku menjelaskan dengan datar. Berjalan ke depan pintu. Tanpa niat memasukkan kata sandi. Kenapa kau datang? Kau sangat marah. Tentu saja aku harus datang untuk membujukmu. Dia berkata seolah-olah itu wajar. Mengambil tas di kakinya. Aku membelikanmu banyak hadiah. Dan juga konsol game yang paling kau inginkan. Aku mengantre sangat lama. Aku menatap tas-tas yang indah itu dan hanya merasa geli. Sudah seminggu sejak kejadian itu. Baru sekarang dia ingat untuk membujukku. Penyesalan dan permintaan maafnya selalu datang terlambat. Terima kasih. Tidak perlu. Suaraku tanpa emosi. Bawa saja kembali. Aku sudah bilang dengan jelas. Kita sudah putus. Ekspresi wajah Xiang Xiao membeku. Sepertinya tidak menyangka aku akan begitu tegas. Dia mencoba melunakkan sikapnya. Jin Yan, jangan main-main. Aku tahu kau masih marah. Biarkan aku masuk dulu. Ya, tanda tanya. Ada beberapa barangku yang tertinggal di rumahmu. Aku harus mengambilnya. Kan tanda tanya. Aku berpikir sejenak. Memang ada beberapa pakaian dan barang miliknya di sini. Lebih baik dia mengambilnya daripada aku yang membereskannya. Jadi aku menyingkir, memasukkan kata sandi, dan membuka pintu. Ambil barangmu dan pergilah. Aku masuk lebih dulu. Namun, baru saja aku meletakkan kunci. Tiba-tiba ada kekuatan besar dari belakang. Jiang Xiao memelukku erat dari belakang. Ciuman yang panas dan tergesa-gesa mendarat sembarangan di leherku. Mendorongku dengan gila ke arah sofa. Aku terkejut dan marah. Berjuang mati-matian. Tapi dia seperti gurita yang melilitku erat. Aroma feminin yang akrab bercampur dengan bau debu perjalanan. Menyeruak ke hidungku. Dulu membuatku merasa nyaman dan terpikat. Sekarang hanya membuatku merasa mual. Dalam keadaan panik, aku menggigit bibirnya dengan keras. SSS! Jiang Xiao berteriak kesakitan, tiba-tiba melepaskanku. Jarinya menyentuh bibirnya yang terluka. Menatapku dengan tidak percaya. Jin Yan, kau menggigitku? Aku cepat-cepat mundur ke sisi lain sofa. Mengambil bantal untuk melindungi dadaku. Dadaku naik turun dengan hebat karena marah dan takut. Jiang Xiao, kita sudah putus. Jika kau terus menggangguku seperti ini, aku akan segera menelepon polisi. Polisi? Jiang Xiao seolah mendengar sesuatu yang konyol dan lucu. Tertegun beberapa detik. Kemudian nadanya menjadi lembut. Dengan sedikit nada tak berdaya dan bujukan. Jin Yan, jangan kekanak-kanakan. Aku sudah berinisiatif datang menemuimu dan memberimu hadiah. Apalagi yang kau mau?
Dia mengusap pelipisnya. Ekspresinya lelah. Demi menemuimu. Aku duduk di kereta selama lebih dari 30 jam. Seluruh tubuhku hampir remuk. Begitu turun, aku langsung membelikanmu hadiah. Jin Yan, aku sudah berusaha sejauh ini. Jangan merajuk lagi. Ya, tanda tanya. Dulu, kita juga sering bertengkar. Dan sering juga bilang putus. Setiap kali, dia muncul dengan penampilan lelah seperti ini. Aku selalu luluh. Semua amarahku akan hilang. Lenyap. Tapi saat ini, mendengar kata-kata ini, aku hanya merasa ironis dan lelah. Kejadian seperti ini. Berapa kali telah kualami dalam 7 tahun ini? Di sini tidak ada kereta cepat. Tempat tidur sulit didapat. Sebagian besar waktu, akulah yang naik kereta selama belasan jam untuk menemuinya. Lalu seperti pembantu gratis, membersihkan kamarnya, memasak dan mencuci pakaiannya. Aku menatapnya. Cinta dan kasih sayang yang dulu telah hilang. Jiang Xiao, ku beri kau 10 menit. Bereskan semua barangmu yang ada di sini dan bawa pergi. Jika kau tidak mau membereskannya, maka segera pergi. Aku akan mengemasnya dan mengirimkannya padamu. Ekspresi Jiang Xiao akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Kesabarannya sepertinya sudah habis. Fu Jinyan, apa kau benar-benar mau putus? Apa maksudmu? Jawabanku singkat dan padat. Jiang Xiao langsung naik pitam. Aku hanya makan malam dengan Yubai. Kau terus mempermasalahkannya dan mau putus. Apa kau berlebihan? Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Nada deringnya diatur khusus. Zuhu Yubai. Dia secara naluriah ingin menolaknya. Tapi jarinya terpeleset dan menekan tombol jawab. Dan tanpa sengaja mengaktifkan mode speaker. Suara rendah Zuhu Yubai langsung memenuhi seluruh ruangan. Xiao, kapan kau pulang? Lubang pembuangan bak mandi sepertinya tersumbat lagi. Aku tidak tahu cara memperbaikinya. Suara itu lembut dan mesra. Seperti permen tofil yang meleleh. Membuat telinga terasa panas. Wajah Jiang Xiao langsung menjadi tanggung. Dengan panik mematikan mode speaker. Dia menempelkan ponsel ke telinganya. Nada suaranya tanpa sadar menunjukkan kelembutan dan kesabaran. Aku tahu. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku kembali dan lihat. Dia memiringkan tubuhnya dan berbicara dengan suara pelan. Sama sekali mengabaikan keberadaanku. Aku menatapnya dengan dingin. Gejolak terakhir di hatiku pun mereda. Menunggunya selesai menelpon. Berbalik dan berkata dengan tidak sabar. Sudah, Jin Yan. Kali ini kau terlalu marah. Sudah cukup. Aku ada urusan mendesak sekarang. Harus pergi dulu. Setelah selesai, aku akan kembali menemuimu. Dia berkata seolah-olah memberi sedekah. Kali ini aku salah. Aku mengaku salah. Kau tidak percaya. Beberapa hari lagi, aku akan membawa Yubai ke sini agar dia bisa menjelaskan langsung. Dia bahkan tersenyum, mencoba menyentuh wajahku. Tapi aku menghindar. Kali ini aku anggap kau sedang merajuk. Lain kali jangan senatnya bilang putus. Dengar, kita sudah bertemu orang tua masing-masing. Hotel untuk pesta pertunangan pun sudah dipesan. Oh, iya. Dia seolah baru teringat. Aku dengar perusahaanmu bulan depan ada lowongan pemindahan kerja di C. Bukankah kau sudah mendaftar? Pas sekali. Setelah dipindahkan kita tidak perlu LDR lagi. Hidup dengan baik. Setelah selesai bicara, dia mengira sudah menenangkanku. Bahkan tidak menunggu jawabanku. Langsung buru-buru membuka pintu dan pergi. Mendengar langkah kakinya yang menjauh di lorong, aku hanya merasa sangat konyol. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku mengambil barang-barang itu, semuanya, dan langsung membuangnya ke tempat sampah di lorong. Lalu berbalik masuk rumah dan mulai bersih-bersih besar. Membersihkan semua sisa jejaknya secara tuntas. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari Zhou Yubai. Aku sudah memberimu waktu begitu lama. Tak disangka begitu aku kembali. Dengan sedikit godaan. Dia tetap memilihku. Fu Jinyan, kau benar-benar kalah telak. Kemudian melampirkan sebuah foto. Adalah foto ranjangnya dengan Jiang Xiao yang tidak rapi. Aku menatap foto itu dan hatiku terasa tenang. Aku membalas. Bagus sekali. Pelacur cocok dengan anjing. Selamanya. Kemudian, dengan tegas memasukkan nomornya ke dalam daftar hitam. Di perusahaan.
Selama setengah bulan serah terima pekerjaan yang sibuk, tamu tak diundang tetap datang. Jiang Xie tidak bisa menghubungiku. Entah bagaimana dia berhasil meyakinkan Zhu Yubai. Keduanya datang ke bawah kantor saya. Interkom resepsionis tersambung ke mejaku. Mengatakan ada yang mencariku. Kupikir itu Clint. Berjalan ke area resepsionis. Yang kulihat adalah Jiang Xiao dan Zhu Yubai. Begitu Jiang Xiao melihatku, langsung maju. Dengan nada mengeluh dan mendesak. Jin Yan, aku pergi ke tempat tinggalmu. Pemilik rumah, bilang kau sudah mengembalikan rumahnya. Ada apa? Kau pindah kemana? Aku mundur selangkah. Menjaga jarak. Dengan nada menjauh. Tidak apa-apa. Aku merasa di sana kurang cocok. Hanya pindah ke tempat lain. Di mana alamat barunya? Beritahu aku. Desak Jiang Xiao. Tidak ada komentar. Aku berkata dengan dingin. Nona Jiang, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak perlu melaporkan alamatku padamu. Jiang Xiao masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi lengannya ditarik diam-diam oleh Zhu Yubai di sebelahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Seolah menahan amarahnya. Baiklah, masalah ini kita bicarakan nanti. Jin Yan, kau pulang jam berapa hari ini? Kita makan malam bersama. Yubai bilang dia akan datang langsung untuk meminta maaf padamu. Dia berkata dengan wajar. Seolah-olah ini hanyalah pertengkaran kecil yang tidak penting. Makan malam bisa menyelesaikannya. Tidak perlu. Zhou Yubai buru-buru memotong. Kak Jin Yan, aku tahu selama ini kau membenciku. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf. Ya, tanda tanya. Suaranya sedikit bergetar. Matanya memerah. Bulu matanya basah dan terkulai. Seolah-olah sangat menderita. Seolah-olah jika aku menolak, aku akan menjadi penjahat yang paling keji. Beberapa tahun di luar negeri, tak disangka kemampuan aktingnya semakin hebat. Aku menatapnya dan tersenyum dingin. Baiklah, karena kalian begitu tulus, maka aku akan pergi. Tunggu sebentar. Aku akan minta izin dulu. Aku kembali ke perusahaan dan meminta izin pada Kak Ji. Dia langsung setuju. Aku pergi bersama mereka ke sebuah restoran yang didekorasi dengan mewah di dekatnya. Saat duduk, mereka secara alami duduk di satu sisi. Jiang Xiao memegang menu dan hampir tidak bertanya padaku. Dengan terampil memesan beberapa hidangan. Semuanya adalah selera Zhu Yubai. Selama proses memesan, mereka sering berbisik, tertawa pelan, sama sekali mengabaikan keberadaanku. Zhu Yubai menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Menatapku dengan penuh perasaan dan tulus. Kak Jin Yan, gelas pertama. Aku minta maaf atas banyak hal yang tidak pantas kulakukan sebelumnya. Ini salahku. Gelas kedua. Aku minta maaf atas perilakuku yang tidak sopan. Maafkan aku. Gelas ketiga untuk setengah bulan yang lalu. Karena dengan lancang merayakan ulang tahun Kak Xiao dan membuatmu salah paham. Aku minta maaf. Kami benar-benar hanya teman. Jangan salahkan Kak Xiao lagi. Setelah 3 gelas anggur, pipinya sedikit memerah. Matanya terlihat polos dan sedih. Makan dengan perlahan. Sampai dia selesai bicara. Barulah mengambil serbet dan menyeka sudut bibirnya. Dengan tenang menatapnya. Kau sudah selesai bicara? Kalau begitu, sekarang giliranku. Kan tanda tanya. Aku meletakkan serbet. Tubuhku sedikit kondong ke depan. Adalah Zhu Yubai. Maaf, Zhu Yubai. Aku tidak menerima permintaan maafmu. Lalu beralih ke Jiang Xiao. Aku juga tidak menerima permintaan maaf kalian. Aku tidak lagi menyembunyikannya. Langsung membongkar kepura-puraannya. Zhu Yubai, jangan pura-pura lagi. Capek tidak? Apa kau benar-benar hanya menganggapnya sebagai teman? Sejujurnya, aku bahkan meremehkanmu dalam hal ini. Jika kau menyukainya, katakan saja dengan terus terang. Jika kalian benar-benar bersama, aku akan segera mundur tanpa keluhan. Kenapa harus melakukan trik-trik murahan ini? Merebut pacar orang untuk membuktikan diri. Apa gunanya? Kau benar-benar orang paling pengecut dan menyedihkan yang pernah kutemui. Aku kembali menatap Jiang Xiao yang wajahnya berubah drastis. Dan kau, Jiang Xiao, aku tahu kalian tidak pernah putus hubungan selama ini. Riwayat obrolan kalian sudah level 99. Kau anggap aku bodoh? Kau juga seorang pengecut. Suka tapi tidak berani mengakui. Tidak berani bertanggung jawab.
hanya menikmati ambiguitas dan menipu kedua belah pihak. Kalian anggap aku apa? Aku berdiri dengan nada dingin dan tajam. Aku tidak punya waktu dan tidak tertarik untuk bermain permainan. 3 orang yang menjijikan dan membosankan ini. Mulai sekarang, tolong lenyap sepenuhnya dari duniaku. Setelah selesai bicara, aku pergi dari restoran tanpa menoleh ke belakang. Jiang Xiao dengan panik berdiri, ingin mengejarku untuk menjelaskan. Zhou Yubai tiba-tiba memegangi perutnya. Dengan ekspresi kesakitan memanggilnya. Xiao, perutku sedikit tidak enak. Jiang Xiao ragu sejenak. Akhirnya berbalik dan kembali ke sisinya. Setelah pulang ke rumah, ponsel terus bergetar. Itu adalah pesan dari Jiang Xiao. Aku tidak menjawab satupun. Langsung memasukkannya ke daftar hitam. Namun tidak lama kemudian, rekan dari Departemen SDM menelpon. Dengan nada tak berdaya. Fu Jingyan, mantan pacarmu itu datang lagi. Membuat keributan di resepsionis ingin menemuimu. Katanya tidak akan pergi jika tidak bertemu denganmu. Lihat ini. Aku menghela napas. Terpaksa pergi ke kantor. Begitu melihatku, Jiang Xiao langsung menghampiri. Matanya penuh dengan urat merah. Ekspresinya lesu. Jin Yan, kau akhirnya mau menemuiku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku terlalu brengsek. Tapi aku bersumpah di hatiku, hanya ada kau. Beri aku satu kesempatan lagi. Ya, tanda tanya. Sekali saja. Saat dia memohon dengan getir dan hampir berlutut. Ponselnya berdering lagi. Layar menunjukkan Zhou Yubai. Dia menutup telepon. Pihak lain menelpon lagi. Dia menutup. Pihak lain terus menelpon. Berulang kali begitu gigih hingga menyesakkan. Aku menatapnya dengan tenang. Mau angkat telepon dulu? Urus urusan pribadimu. Dia mengangkat telepon dengan panik. Dengan nada kesal. Ada apa lagi? Tidak tahu apa yang dikatakan di seberang telepon. Wajahnya langsung berubah. Apa? Kecelakaan? Parah tidak? Kau di mana? Jangan bergerak. Aku segera ke sana. Dia menutup telepon. Menatapku dengan wajah panik. Jin Yan, Yubai kecelakaan. Aku harus segera ke sana. Tunggu aku. Setelah selesai, aku akan kembali menemuimu. Kau harus menungguku menjelaskan. Setelah selesai bicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban dan langsung berlari. Buru-buru menghilang di depan lift. Aku berdiri di tempat. Hanya merasa semua ini sangat konyol. Malamnya, baru selesai mandi. Ponsel tiba-tiba menyala. Itu adalah postingan baru dari Zhou Yubai. Meskipun mulut berkata tidak peduli, tapi hati tetap terasa sakit. Disertai sebuah foto, Jiang Xiao menunduk. Dengan lembut membersihkan untuk Zhou Yubai yang ada di ranjang rumah sakit. Bekas merah yang nyaris tak terlihat di lengannya. Zhou Yubai tersenyum puas ke arah kamera. Luka yang besar sekali. Jika terlambat sedikit saja dibawa ke rumah sakit, mungkin sudah akan mengering. Aku menutup halaman itu. Menelepon Xiang Xiaona. Kak Xiang, pekerjaanku sudah selesai diserah terimakan. Dokumen keluar negeri juga sudah beres. Bisakah aku berangkat lebih awal? Zhang Xiaona menjawab dengan cepat. Tentu saja bisa. Aku tahu sedikit tentang masalahmu. Pergi menenangkan diri juga bagus. Setelah pesan tiket, beritahu aku. Baik, terima kasih, Kak. Setelah menutup telepon, aku segera memesan penerbangan paling awal ke kantor pusat di luar negeri keesokan harinya. Di sisi lain, di rumah sakit, Jiang Xiao memastikan Zhou Yubai hanya luka ringan dan merasa lega setelah tahu tidak perlu dirawat inap. Melihat sosok yang akrab di ranjang rumah sakit, di benaknya tiba-tiba muncul kata-kata yang kuucapkan di restoran kemarin. Ternyata, dia tidak hanya tahu aku diam-diam merayakan ulang tahun dengan Yubai, tapi juga tahu aku selalu kontak dengannya. Pantas saja dia akhir-akhir ini selalu merajuk. Apakah karena percikan api obrolan itu? Pantas saja dia pindah rumah dan mulai menjauhiku. Dia tiba-tiba teringat 7 tahun yang lalu. Jin Yan pernah berkata padanya, masa lalumu tidak melibatkanku. Jadi aku tidak peduli apa yang telah kau lakukan. Tapi di masa depan, kau harus bersamaku dengan bersih. Begitu aku merasakan kau punya pikiran lain, aku pasti akan pergi tanpa ragu. Saat itu, dia menganggap kata-kata ini sebagai lelucon, sebagai rengekan manja. Dia berjanji
ribuan kali tidak akan pernah selingkuh. Tapi sekarang dia baru sadar. Dia diam-diam selalu berhubungan dengan Xu Yubai. Ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya langsung menyelimuti hatinya. Dia tiba-tiba punya firasat. Jika kali ini tidak segera mendapatkan kembali Fu Jingyan, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke sisinya. Dia melirik Xu Yubai yang masih tertidur lelap. Untuk pertama kalinya memilih untuk meninggalkannya. Langsung naik taksi ke perusahaan Jinyan. Sampai di resepsionis, dia bertanya dengan sopan. "Halo, permisi, apakah Jinyan ada?" Resepsionis meliriknya dengan dingin. "Jinyan? Dia sudah menyelesaikan prosedur pengunduran diri." Jiang Xiao seperti disambar petir. "Mengundurkan diri? Dia pergi kemana?" Resepsionis menggelengkan kepala. "Tidak tahu." Saat itu, Zhang Xiaona kebetulan keluar dari kantor. "Mengenalinya? Kau mantan pacar Fu Jingyan?" Kan tanda tanya. Tidak usah dicari. Dia sudah pergi ke luar negeri hari ini. Penerbangannya baru saja lepas landas." Kepala Jiang Xiao berdengung. Benar-benar tertegun. Apa tanda tanya? Ke luar negeri? Dia dengan panik meraih tangan Zhang Xiaona. "Bisakah beritahu aku dia pergi ke negara mana? Penerbangan jam berapa?" Zhang Xiaona hanya menatapnya dengan dingin. "Ini privasi karyawan. Tidak bisa diberitahukan?" Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Jiang Xiao berlari keluar gedung seperti orang gila. Naik motor dan langsung menuju bandara. Di benaknya hanya ada satu pikiran, hentikan Jinyan. Angin menderu di telinganya. Dia menerobos beberapa lampu merah. Hampir mempertaruhkan nyawa untuk mengejar. Akhirnya di keberangkatan bandara. Dari kejauhan, dia melihat sosok yang akrab itu. Fu Jingyan. Dia menginjak gas dan melaju. Mengerem mendadak dan memarkir mobil di depannya. "Jinyan. Fu Jingyan." Dia melompat dari mobil. Tanpa peduli apapun. Menggedor jendela mobil. "Fu Jingyan. Turunlah. Dengarkan penjelasanku. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kau tidak bisa menghukumku sekarang." Jendela mobil digedor-gedor. Aku duduk, melihat keluar jendela. Wajah yang terdistorsi karena cemas dan takut itu. Aku memberi isyarat pada sopir untuk menurunkan sedikit jendela. Angin dingin masuk bersamaan dengan tangisannya. Suaraku terdengar tenang hingga nyaris tanpa perasaan. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Jinyan. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah." Tangan Jiang Xiao mencengkeram erat celah jendela. Buku-buku jarinya memutih karena tenaga. Suaranya terdengar putus asa dan serak karena menangis. "Beri aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Kumohon. Aku dan Yubai benar-benar sudah putus. Aku tidak akan menemuinya lagi nanti. Hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Apa kau bisa melepaskannya begitu saja?" Aku diam-diam menyaksikan penampilannya yang gila. Kilasan belas kasihan melintas di mataku. "Jiang Xiao." Aku perlahan membuka mulut. Tenang namun tegas. "Kau selalu seperti ini. Hanya menyesal saat akan kehilangan. Baru akan menahan. Tapi ada beberapa hal yang sekali hilang, tidak akan pernah bisa kembali." Aku menarik napas dalam-dalam. Mengucapkan kata-kata terakhir. "Permintaan maaf dan janjimu sudah tidak berarti apa-apa bagiku. Menyingkirlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." Setelah selesai bicara, aku tidak lagi menatapnya. Berkata pelan pada sopir, "Pak, tolong jalan." Sopir sudah lama ketakutan dengan adegan ini. Segera membunyikan klakson. Kendaraan di belakang juga mulai membunyikan klakson dengan tidak sabar. Suara klakson yang memekakan telinga bercampur menjadi satu. Seolah-olah membunyikan lonceng kematian terakhir. Untuk masa laluku dan dia. Jiang Xiao. Oleh suara sekitar dan tatapanku. Dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia hanya bisa melihat jendela mobil perlahan naik. Menghalangi pandangannya. Juga memutuskan semua hubungan kami. Mobil dengan tenang melewati dia dan motornya. Memasuki arus lalu lintas di depan. Aku melihat kaca spion untuk terakhir kalinya. Sosok itu masih berdiri di tempat. Perlahan mengecil. Akhirnya menjadi titik hitam yang kabur. Menghilang dari pandanganku. Aku menoleh ke depan. Menatap lurus ke depan dengan tegas. Jiang Xiao dibujuk oleh satpam untuk meninggalkan pintu tol.
Malam itu, dia pergi ke bar sendirian untuk minum. Dia mabuk berat. Emosinya tidak terkendali dan terus menelepon Jin Yan. Setelah menelepon berkali-kali tanpa tahu, dia salah menekan dan menelepon Xu Yubai. Saat Xu Yubai menemukannya, dia sudah mabuk tak sadarkan diri. Dia maju dan memapahnya, membawanya ke sebuah hotel di dekatnya. Baru saja meletakkannya di tempat tidur, Jiang Xiao dengan linglung meraih pergelangan tangannya. Bergumam, "Jin Yan, jangan pergi." "Maaf." Zhou Yubai menepis tangannya. "Lihat yang jelas. Aku bukan Fu Jingyan." Dia menangkup wajahnya, memaksanya untuk menatap dirinya. "Jiang Xiao, ini aku, Zhou Yubai." Jiang Xiao menatapnya dengan mata mabuk untuk waktu yang lama. Akhirnya bisa melihat dengan jelas. Mendorongnya dengan keras. Kau bukan Jin Yan. Pergi. Aku mau Jin Yan." Hati Zhou Yubai menjadi nekat, menunduk dan memeluknya. Dengan suara rendah dan menggoda. "Kau bisa menganggapku sebagai dia. Xiao, biarkan aku menemanimu." "Ya," tanda tanya. Sambil berkata, dia menciumnya. Jiang Xiao awalnya memberontak, tapi di bawah pengaruh alkohol dan rayuan Zhou Yubai, kesadarannya semakin kabur. Akhirnya dia salah mengira orang di depannya sebagai Jin Yan, dan membalas dengan penuh gairah. Malam yang kacau. Keesokan paginya, Jiang Xiao terbangun dengan sakit kepala yang parah. Begitu membuka mata, dia melihat Zhou Yubai bertelanjang dada, berbaring di sampingnya, tersenyum menatapnya. "Xiao, kau sudah bangun? Semalam kau sangat aktif. Istirahatlah yang baik." Jiang Xiao sangat ketakutan. Langsung duduk dan membuka selimut. "Zhou Yubai, kenapa kau ada di sini?" Kita. Semalam kau mabuk dan menelponku." Zhou Yubai memasang wajah polos, mengambil ponselnya dan menggoyangkannya. Jiang Xiao merebut ponsel dan melihatnya. Di riwayat panggilan, sebagian besar adalah panggilan tak terjawab ke Jin Yan. Memang ada satu riwayat panggilan singkat yang tersambung. Itu panggilan ke Zhou Yubai. "Maaf, aku tadi salah pencet." "Tidak apa-apa. Semalam aku sendiri yang mau." Zhou Yubai untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi malu. Melihat Jiang Xiao tidak merespon, mengambil kesempatan untuk terus mencurahkan isi hati. "Xiao, aku menyukaimu. Sejak kecil aku sudah menyukaimu." "Jin Yan benar. Aku tidak hanya menganggapmu teman. Dulu, aku terlalu pengecut untuk menyatakan cinta. Takut bahkan tidak bisa berteman lagi. Tapi selama 7 tahun di luar negeri, aku setiap hari memikirkanmu. Mendengar kau akan menikah dengan Jin Yan, aku sangat panik. Aku langsung pulang tanpa memikirkan apapun. Aku pulang demi kau." Setelah selesai menyatakan cinta, dia menarik Jiang Xiao ke dalam pelukannya dan langsung mencium bibirnya. Jiang Xiao terkejut dan terdiam sejenak, langsung memalingkan kepala. "Zhou Yubai, jangan begini. Kumohon, jangan menolakku." Zhou Yubai sambil menangis, sambil terus mengejar bibirnya. Kedua tangannya memeluk lehernya erat. "Aku sangat menyukaimu. Lihatlah aku." "Ya," tanda tanya. Air matanya jatuh di wajahnya. Tubuhnya sedikit bergetar karena emosi. Jiang Xiao melihatnya seperti ini. Akhirnya tidak tega berkata kasar. "Aku tidak menyukaimu. Yang kusukai adalah Fu Jingyan. Pergilah, anggap saja tidak terjadi apa-apa." Zhou Yubai melihatnya tidak tergerak. Wajahnya berubah. "Kau sudah tidur denganku. Kau harus bertanggung jawab." Aku sudah mengambil foto dan video. Jika kau tidak mengakuinya, aku akan pergi ke paman dan bibi dan menceritakan semuanya pada mereka." Dia mengancam sambil mengeluarkan ponsel, menunjukkan beberapa foto mesra dan sebuah video. Jiang Xiao melihat foto-foto itu dan marah hingga mengertakkan gigi. "Beraninya kau!" Dia berteriak. "Apa yang tidak berani kulakukan? Jiang Xiao, apa kau benar-benar tidak merasakannya? Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kau tahu kau tidak pernah benar-benar menolak, tidak menolak kedekatanku. Itu berarti di hatimu juga ada aku. Kenapa kau tidak bisa menerimaku sekarang?" "Jin Yan, sudah pergi. Bukankah ini pas? Kita adalah teman masa kecil. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, tumbuh bersama. Apa perasaan kita tidak lebih baik dari seorang
Jin yang tiba-tiba muncul. Di mana aku kurang darinya? Aku lebih tampan darinya. Tubuhku juga lebih bagus darinya. Orang yang kau suka, seharusnya aku. Hanya boleh aku. Sambil berkata, dia kembali mencoba mencium Jiang Xiao dengan gila. Jiang Xiao mendorongnya dengan jijik. Matanya sangat dingin. Pergi. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Kau membuatku mual. Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya. Tanpa melirik lagi. Zhou Yubai yang tergeletak di lantai dengan wajah putus asa. Dan membanting pintu pergi. Jiang Xiao lari pulang dan mengurung diri di kamar. Dia menatap ke dalam kamar. Masih ada foto bersamanya dengan Fu Jingyan. Kenangan indah itu membanjiri pikirannya. Dia teringat saat pertama kali bertemu Fu Jingyan. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil yang pemarah. Dan penuh duri. Bolos sekolah. Membuat tato. Berkelahi. Hidup tanpa tujuan. Sampai suatu kecelakaan. Dia dipukuli hingga terluka parah. Teman-teman lamanya pergi meninggalkannya. Hanya tersisa, dia sendirian menghadapi kepungan beberapa pria. Tepat saat dia berpikir akan mati. Saat itu, Jin Yan yang menyelamatkannya. Dia masuk ke dalam dunianya seperti seberkas cahaya. Dia membawanya keluar dari bahaya. Dengan penghasilannya yang sedikit, membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Setelah sadar, kalimat pertamanya adalah, baru 20 tahun. Tidak seharusnya hidup seperti ini. Lalu, dia membawanya ke perpustakaan. Dengan sabar menjelaskan poin-poin penting dan membimbingnya belajar. Membantunya menyelesaikan semua mata kuliah yang gagal. Juga dia, di saat dia paling tak berdaya, selalu berdiri teguh di depannya. Dia bisa lulus ujian masuk pasca sarjana. Hampir sepenuhnya berkat bantuan Jin Yan. Dialah yang membangun kembali kepercayaan dirinya. Membuatnya melihat versi dirinya yang lebih baik. Dan kemungkinan di masa depan. Hari-hari berjuang bersama itu. Kehangatan saling bergantung itu. Saat ini menjadi sangat jelas dan berharga. Semakin indah kenangan. Semakin kejam kenyataan. Penyesalan dan kekecewaan yang besar hampir menghancurkannya. Setelah waktu yang lama. Dengan mata memerah, dia membuat keputusan. Dia akan mencari Fu Jingyan. Tidak peduli apapun biayanya. Dia harus menemukannya dan memohon maafnya. Bahkan jika harus menebusnya seumur hidup. Dia mulai dengan gila mencari informasi tentang kepergian Fu Jingyan ke luar negeri. Berkemas dan bersiap mencarinya dengan segala cara. Namun, sehari sebelum dia akan berangkat, Zhou Yubai datang lagi. Kali ini, dia tidak datang sendirian. Dia juga membawa orang tuanya. Dia langsung mengeluarkan sebuah piringan. Foto-foto yang lebih eksplisit dan sebuah video. Meletakkannya di depan orang tua Jiang Xiao. Menangis terseduh-seduh. Bagaimana Jiang Xiao bernafsu padanya setelah mabuk. Dan bagaimana dia tidak bertanggung jawab. Paman, Bibi, Jiang Xiao harus bertanggung jawab padaku. Dia sudah merusak kesucianku. Jika dia tidak menikahiku, aku akan menyebarkan foto dan video ini di internet. Membuatnya hancur dan kehilangan reputasi. Kita semua akan menderita. Jiang Xiao gemetar karena marah. Langsung membantah. Zhou Yubai, kau tidak tahu malu. Itu kau yang menjebakku. Kau seorang laki-laki. Untuk apa bicara kesucian? Kau benar-benar tidak masuk akal. Tapi bukti foto dan video itu nyata. Orang tua keluarga Jiang melihat konten yang tidak senonoh itu. Marah dan panik. Kehilangan muka sepenuhnya. Di bawah tekanan kuat dari keluarga Zhou Yubai. Dan ancaman bunuh diri. Ayah dan ibu Jiang akhirnya memilih untuk mengalah. Mereka memaksa Jiang Xiao. Jiang Xiao melihat rambut orang tuanya yang memutih dalam semalam karena khawatir. Dan tatapan putus asa mereka. Melihat tatapan penuh posesif Zhou Yubai. Akhirnya seperti kehabisan tenaga. Menutup mata dengan pasrah. Tanggal pertunangan yang seharusnya menjadi miliknya dan Fu Jingyan tetap diadakan sesuai jadwal. Hanya saja pengantin prianya diganti menjadi Zhou Yubai. Di pesta, para tamu berbisik-bisik dengan tatapan yang berbeda-beda. Orang tua keluarga Jiang hanya bisa memaksakan senyum. Secara seragam mengatakan kepada semua orang bahwa sebelumnya ada kesalahan. Yang akan menikah dengan Jiang Xiao selalu Zhou Yubai. Mereka adalah teman masa kecil. Hubungannya sangat baik.
2 bulan kemudian, mereka secara resmi menetapkan tanggal pernikahan. Namun, tepat di hari pernikahan, saat upacara akan dimulai, Jiang Xiao tiba-tiba menghilang. Semua orang tidak bisa menghubunginya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Pernikahan yang awalnya penuh harapan ini akhirnya menjadi sebuah lelucon yang konyol. Sampai setengah bulan kemudian, aku sedang bernegosiasi dengan Clint di sebuah kafe di Norwegia. Bisnis. Seorang wanita tiba-tiba masuk. Rambutnya berantakan. Wajahnya penuh kelelahan. Dia mengabaikan tatapan orang di sekitarnya dan langsung meraih pergelangan tanganku. Suaranya bergetar dan tercekat. Jin Yan, aku akhirnya menemukanmu. Maaf, aku tahu aku salah. Maukah kau memaafkanku? Mari kita mulai dari awal lagi. Aku terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini. Rekan bisnis dan kolega di sampingku juga berdiri, mencoba menghentikan wanita yang lepas kendali ini. Saat aku melihat dengan jelas bahwa itu adalah Jiang Xiao, awalnya terkejut. Kemudian tatapanku menjadi dingin. Aku memberi isyarat pada rekan bisnisku. Maaf, tidak apa-apa. Aku kenal dia. Tolong lepaskan dia dulu. Satpam melepaskan tangannya. Aku menatapnya. Hatiku tenang seperti air. Jiang Xiao, di antara kita sudah lama tidak ada kemungkinan lagi. Nadaku tegas. Bukankah kau sudah menikah dengan Xu Yubai? Untuk apa masih mencariku? Wajahnya langsung pucat. Kau tahu? Kau pikir bisa menyembunyikannya dari siapa? Aku tersenyum tipis. Di lingkaran pertemanan, selalu ada beberapa teman yang bersemangat, yang akan membuatku melihatnya. Itu tidak benar. Aku kabur dari pernikahan. Aku tidak menikah dengannya. Sungguh, Jin Yan, percayalah padaku. Dia membela diri dengan panik, seolah sedang meraih sedotan penyelamat terakhir. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Dipaksa atau tulus, itu bukan urusanku. Aku mundur selangkah, menjaga jarak. Dengan nada tegas, aku hanya tahu antara aku dan kau tidak ada kemungkinan lagi. Pulanglah. Jangan ganggu hidupku lagi. Setelah selesai bicara, aku tidak lagi menatapnya. Berbalik dan meminta maaf pada rekan bisnis dalam bahasa Inggris, dan menyarankan untuk pindah tempat untuk melanjutkan pembicaraan. Pihak lain menyatakan pengertian. Kami meninggalkan restoran. Jiang Xiao masih ingin mengejar. Sekali lagi dihentikan oleh satpam. Kali ini, aku tidak menoleh ke belakang. Sejak saat itu, Jiang Xiao sepertinya menemukan tempat tinggalku dan alamat kantor, dan mulai sering muncul. Dia setiap hari jongkok di bawah gedung apartemenku, membawa seikat bunga dan menunggu selama berjam-jam. Terus-menerus menyuruh kurir mengantar bunga dan hadiah ke kantor dan tempat tinggalku. Aku sangat muak. Langsung membuang semua barang itu ke tempat sampah. Dan dengan tegas memberitahunya, Jiang Xiao, apapun yang kau lakukan tidak ada artinya. Hubungan kita sudah berakhir. Tapi dia tetap tidak mau mengerti. Hari itu, dia muncul lagi di bawah kantor saya. Belum sempat dia bicara, sebuah taksi berhenti mendadak. Zhu Yubei melompat keluar dari mobil. Dia terlihat sangat lesu. Matanya penuh amarah dan kegilaan. Dia berjalan lurus ke arah Jiang Xiao dan langsung memukul dan memarahinya. Jiang Xiao, kau pelacur. Beraninya kau kabur dari pernikahan. Membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh perusahaan. Bagaimana aku bisa bertemu orang? Dia sangat marah. Kau sudah bertunangan denganku, tidur denganku. Jika kau tidak menikahiku, aku akan membuat keluargamu hancur. Jiang Xiao dicengkeram erat olehnya. Dengan marah menjawab, lakukan saja. Lakukan saja sesukamu. Ku beritahu kau, aku tidak akan pernah bersamamu. Dulu, sekarang, dan nanti. Tidak akan pernah menyukaimu. Semakin banyak orang yang menonton, berbisik-bisik. Aku berdiri tidak jauh, menyaksikan semua ini dengan dingin. Jiang Xiao mencoba mendekat untuk menjelaskan. Tapi Zhu Yubei tidak mau menyerah. Akhirnya, dia ditarik oleh kerabat dan teman yang dipanggil Zhu Yubei. Dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pergi. Melihat mobil itu menjauh, perasaanku terhadap masa lalu juga benar-benar lenyap. 3 tahun berlalu tanpa terasa. Aku berprestasi di divisi luar negeri dengan hasil yang gemilang.
akhirnya diangkat oleh kantor pusat grup sebagai general manager untuk salah satu cabang penting di dalam negeri. Kembali dengan gemilang. Dan Kak P yang dulu menghargaiku, sekarang sudah menjadi wakil direktur perusahaan. Dalam sebuah pertemuan bisnis tingkat tinggi, aku sebagai tuan rumah, dengan percaya diri dan tenang memperkenalkan proposal proyek kepada klien. Saat istirahat rapat, aku membawa kopi ke jendela untuk menghirup udara segar, tanpa sengaja melihat ke bawah. Melihat beberapa petugas kebersihan sedang membersihkan dinding kaca gedung. Salah satu dari mereka punggungnya tampak akrab. Dia sepertinya merasakan tatapanku, mengangkat kepala dan menatap ke arah kami. Di balik kaca yang bersih, terpisah puluhan meter, pandangan kami bertemu sejenak. Itu Jiang Xiao. Dia terlihat jauh lebih tua, mengenakan pakaian kerja yang usang. Wajahnya penuh kelelahan dan penderitaan. Jiang Xiao jelas juga mengenaliku. Pupil matanya mengecil. Wajahnya menunjukkan emosi yang kompleks, terkejut, malu, menyesal, rendah diri hingga tak tahu harus bagaimana. Dia seperti tersiram air panas. Dengan cepat menundukkan kepala, hampir berbalik dengan panik. Turun dari platform dengan tergesa-gesa. Buru-buru melarikan diri dari bawah gedung. Sosoknya bungkuk dan menyedihkan. Kemudian aku dari beberapa teman lama mendengar kabar tentang Jiang Xiao secara terputus-putus. Pengalamannya beberapa tahun terakhir. Dulu, dia bersikeras tidak mau menikah dengan Zhou Yubai. Zhou Yubai pun setiap hari datang ke kantornya membuat keributan. Memakinya sebagai wanita brengsek yang tidak bertanggung jawab. Habis tidur lalu lari. Bahkan menempelkan foto mereka di depan pintu kantor. Masalahnya menjadi ramai diperbincangkan. Jiang Xiao akhirnya dipecat dari perusahaan. Setelah kehilangan pekerjaan, konfliknya dengan Zhou Yubai semakin memanas. Dalam sebuah pertengkaran, dia mendorong Zhou Yubai yang sedang menangis. Dia tidak sengaja jatuh dan tertabrak mobil yang melaju kencang. Kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Setelah tragedi ini, Zhou Yubai benar-benar mengganggu Jiang Xiao. Menghadapi tekanan dari keluarga Zhou, Jiang Xiao akhirnya menyerah dan menikah dengannya. Tapi kehidupan setelah menikah hanya tersisa pertengkaran, kebencian, dan siksaan tanpa akhir. Jiang Xiao sekarang sudah bukan lagi wanita yang dulu penuh semangat. Cahaya yang pernah dimilikinya sudah lama ditelan oleh beban hidup dan pernikahan yang tidak bahagia. Aku mengerti, kita sudah lama menempuh jalan yang berbeda. Benang takdir yang dulu terjalin erat sudah putus sejak lama. Masing-masing menuju masa depan yang sama sekali berbeda. Sejak saat itu, kehidupan kita akan seperti dua garis sejajar yang tidak akan pernah bertemu. Masing-masing memanjang, tidak akan pernah bersinggungan lagi.